Amelia. Dan saya Maulana Abdullah Gamsyah yang kali ini akan membahas yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah ini guys, kita bersama narasumber kita Mas Adit. Selamat datang Mas Adit. Selamat datang. Jadi Mas Adit, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar nilai pengembangan ilmu karena dapat menciptakan keseimbangan antara yang rasional dan irasional serta antara rasa dan akal. Sila pertama juga menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan pusatnya, dan Tuhanlah yang merupakan pusatnya. Lalu apa saja sih pengembangan ilmu dalam Pancasila pertama ini? Ya, setahu saya dalam nilai-nilai Pancasila yang dapat menjadi dasar pengembangan ilmu itu yang pertama menghargai martabat manusia, yang kedua meningkatkan kualitas hidup manusia, yang ketiga membantu pemekaran komunitas manusia, yang keempat terbuka untuk masyarakat, yang kelima membantu penciptaan masyarakat, yang keenam membangun ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip ilahi, yang ketujuh membimbing dan mengendalikan upaya ilmiah agar bermanfaat bagi umat manusia. Yang terakhir, meletakkan dasar moral bagi gagasan bahwa orang-orang terlibat dalam kemajuan ilmiah dan teknologi harus beradab. Nah kan, poin-poin dalam pengembangan ilmu pada sila pertama itu. Nah, mau tanya nih Mas, tadi kan yang poin terakhir itu kan meletakkan dasar moral, gagasan bagi setiap orang. Nah, dasar moralnya itu apa saja sih Mas? Oh, dasar moral ya. Pancasila sebagai landasan moral itu bisa disebut berperan penting lah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ITEK. Ilmu pengembangan teknologi dan komunikasi. Nah, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat menjadi penyaring atau filter dalam menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi atau IPTEK tadi ya Mas? Ya. Nah, kan itu kan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Lalu apa saja sih dampak positifnya dari pembangunan IPTEK tadi? Nah, untuk dampak positif antara lain memudahkan akses informasi dan komunikasi dan mempercepat proses produksi layanan serta memberikan peluang bisnis dan investasi. Terima kasih Mas. Oke. Halo guys, kembali lagi dalam podcast kita, podcast SOP Sobat Obrolan Pancasila. Kali ini kita ada kedatangan dua narasumber yang super cantik dan hebat. Ada Kak Hatul Sinsufa dan ada juga Kak Elva Nindya Rosalin. Kak, kemarin kan kita membahas sila pertama nih dari Pancasila adalah pengembangan ilmu. Selanjutnya kita akan membahas sila kedua dan sila ketiga. Nah, sila kedua dari Pancasila ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai sila itu menjadi dasar mengenai moral dan prinsip dalam perkembangan ilmu. Menurut Kak Hatul Sinsufa nih, apa sih dalam sila kedua ini yang menjadi nilai perkembangan dalam IPTEK? Kalau menurut saya nih, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai tersebut yang mempengaruhi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menekankan pentingnya kemanusiaan, keadilan dan moralitas itu sendiri. Implementasi dari sila kedua itu bisa melalui penerapan teknologi untuk kesejahteraan dan menjadi panduan etis untuk memastikan IPTEK tidak hanya berfokus kepada kemajuan, namun juga berkontribusi untuk terciptanya keadilan dan peradaban manusia yang lebih baik. Kalau boleh tahu nih Kak, Pancasila ini kan dijadikan acuan dalam hal apapun, terutama dalam pengembangan ilmu. Lantas, apa sih yang menjadi acuan Pancasila, terutama dalam sila kedua ini dalam pengembangan ilmu, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi? Nah, itu juga harus sangat diperhatikan Kak. Kan semakin kesini peradaban kita semakin maju, teknologi kita semakin maju, pikiran kita juga semakin maju. Ya, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus menggunakan IPTEK bijaksana sebagaimana semestinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga sesama manusia, bukan malah menjadi manusia yang memecah belah negara ini.
sangat kebaikan sekali dong. Nah, itu juga harus sangat diperhatikan Kak. Kan semakin kesini, badan kita semakin maju, teknologi kita semakin maju, pikiran kita juga semakin maju. Ya, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus menggunakan teknik bijaksana bagaimana dirinya. Ngomong-ngomong kan tadi membahas sila kedua ya Kak, manusia yang bisa beradab. Nah selanjutnya sila ketiga. Sila ketiga ini kan mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Maksudnya mengandung nilai persatuan dan kesatuan dalam pengembangan ilmu itu apa ya Kak? Maksudnya itu gini kan, dalam pengembangan ilmu itu haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa. Bertujuan untuk memperkuat rasa nasionalisme dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Tapi dalam sila ketiga ini ada juga pengembangan nilainya dong Kak dalam perkembangan ilmu? Pasti dong Kak. Apa saja sih Kak nilai pengembangan dalam sila ketiga ini? Kalau menurut buku yang saya baca kemarin itu adalah memperkuat rasa nasionalisme, tidak memecah belah bangsa Indonesia dan ditujukan untuk seluruh tanah air bangsa secara merata. Pancasila memiliki peran dalam pengembangan hiptek. Lalu kriteria seperti apa yang diminati dengan sila ketiga ini Kak? Kalau menurut saya itu hiptek bisa digunakan untuk menciptakan harmoni sosial, bukan untuk memecah belah masyarakat, seperti pemanfaatan hiptek untuk mempererat hubungan antar daerah dan menggunakan ilmu sosial untuk mengatasi konflik atau tantangan pengembangan. Perkembangan iptek harus mampu mendukung pada pemekaran komunitas hukum. Pop